Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Julianti dengan NIM 1921-2016 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi psikolinguistik mengenai teori pembelajaran dalam psikologi. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah, MPD. Sebenarnya, telah banyak teori pembelajaran yang telah diperkenalkan oleh para ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran lebih dipahami oleh orang lain. Jika konsep pembelajaran ini sudah lebih dipahami, maka kaidah-kaidah pembelajaran bahasa maupun pembelajaran mata pelajaran lain akan dapat disempurnakan lagi. Nah, untuk itu, teori-teori pembelajaran yang berkembang pada abad ke-20 terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama, bersandar pada teori stimulus respons dari psikologi behaviorisme, dan yang kedua, bersandar pada teori psikologi kognitivisme. Nah, itu merupakan teori-teori pembelajaran yang berkembang pada abad ke-20. Pertama, terdapat teori-teori stimulus respons. Teori-teori stimulus respons ini terbagi menjadi 8 teori. Yang pertama, ada teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Kedua, teori penghubungan dari Thorndike. Ketiga, teori behaviorisme dari Watson. Keempat, teori kesegeraan dari Guthrie. Kelima, teori pembiasaan operan dari Skinner. Keenam, teori pengurangan dorongan dari Hull. Ketujuh, teori mediasi dari Osgood. Dan yang terakhir, teori dua faktor dari Maurer. Pertama, terdapat teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori ini ditemukan oleh Ivan P. Pavlov pada tahun 1848 sampai 1936, seorang ahli fisiologi bangsa Rusia. Teori ini percaya adanya perbedaan-perbedaan yang dibawa sejak lahir dalam kemampuan belajar. Respons yang dibiasakan dapat diperkuat dengan ulangan-ulangan teratur dan intensif. Pavlov juga tidak tertarik dengan pengertian atau pemahaman atau apa yang disebut dengan insight. Bisa dikatakan bagi Pavlov, respons yang dibiasakan adalah unit dasar pembelajaran yang paling baik. Misalnya, dalam teori ini yaitu bunyi bel di kelas pertanda masuk, istirahat, dan keluar. Yang pada awalnya bunyi tersebut terdengar asing, tetapi setelah sering kita dengar setiap hari, maka bunyi tersebut menjadi terbiasa. Selanjutnya, terdapat teori penghubungan dari Thorndike. Teori ini diperkenalkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1919, seorang ahli psikologi bangsa Amerika. Thorndike merumuskan dua kaidah atau hukum pembelajaran yang utama, yaitu the law of exercise atau hukum latihan dan the law of effect atau hukum akibat. Nah, the law of exercise adalah hukum pembentukan kebiasaan atau tabiat yang terbagi dua, yaitu the law of use, hukum guna, dan the law of disuse, hukum jarang guna. Untuk the law of effect adalah penguatan. Jika suatu perilaku memberi hasil yang memuaskan, maka hubungan antara situasi dengan perilaku itu akan diperkuat. Misalnya dalam teori ini, pada the law of use, belajar naik sepeda, belajar mengetik, dan sebagainya, itu adanya latihan. Dan contoh dari the law of disuse, latihan belajar naik sepeda, mengetik, dan sebagainya yang jarang dilakukan.
Yang ketiga, terdapat teori behaviorisme dari Watson. Teori ini diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi bangsa Amerika. Watson mengemukakan dua prinsip penting, yaitu prinsip kebaruan dan prinsip frekuensi. Menurut prinsip kebaruan, jika suatu stimulus baru saja menimbulkan respons, maka kemungkinan stimulus itu untuk menimbulkan respons yang sama apabila diberikan umpan lagi akan lebih besar daripada jika stimulus itu diberikan umpan setelah lama berselang. Misalnya, seorang anak tidak suka menanggapi pertanyaan, namun orang tuanya memaksa dengan lembut sehingga sang anak mau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Respons yang sama mungkin akan terjadi jika tak lama berselang orang tuanya kembali bertanya. Kemungkinan itu sangat kecil jika pemberian stimulus serupa itu 3 hari kemudian, karena sangat mungkin anaknya tidak akan menanggapinya. Selanjutnya, menurut prinsip frekuensi, jika suatu stimulus dibuat lebih sering menimbulkan satu respons, maka kemungkinan stimulus itu akan menimbulkan respons yang sama pada waktu yang lain akan lebih besar. Misalnya, orang tua terus-menerus bertanya kepada sang anak setiap hari, sehingga anak terus menanggapi pertanyaan yang diajukan. Karena hal itu sudah dibiasakan melalui pemberian stimulus berfrekuensi tinggi. Yang keempat, ada teori kesegeraan dari Guthrie. Teori ini diperkenalkan oleh E.R. Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa pembelajaran tidak berlangsung secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur, tetapi secara coba tunggal. Oleh karena itu, latihan dan ulangan diperlukan untuk membiasakan stimulus baru untuk menimbulkan respons yang dikehendaki. Yang kelima, terdapat teori pembiasaan operan dari Skinner. Teori ini diperkenalkan oleh B. F. Skinner. Menurutnya, penguatan harus cepat dilakukan sebelum tingkah laku lain mengganggu dan agar hasil yang maksimal dapat diperoleh. Selain itu, yang paling penting diperhatikan adalah hubungan antara stimulus dan respons yang langsung dapat diamati. Misalnya, seorang anak menggunakan kata please karena dia akan memperoleh hasil atau hadiah jika menggunakan kata itu. Yang keenam, teori pengurangan dorongan dari Hull. Teori ini diperkenalkan oleh Carl Hull pada tahun 1952. Menurut Hull, peningkatan dorongan sedikit ke arah penerimaan, yakni adanya sesuatu yang menengahi di antara stimulus dan respons, yaitu dorongan yang timbul karena tercapainya suatu tujuan tertentu. Karena adanya keinginan dari organ untuk mencapai sesuatu, maka harapan untuk mencapai itu telah mendorong organ untuk bereaksi. 7. Yaitu teori mediasi dari Osgood. Teori ini diperkenalkan oleh Osgood pada tahun 1953 sampai 1962. Menurut teori Osgood, makna semua sains baik dalam linguistik ataupun bukan bergantung pada proses-proses mediasi pelambang atau penengah lambang. Proses-proses mediasi pelambang ini berkembang melalui hubungan yang terjadi antara sains dengan objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi. Dan pada teori terakhir yaitu teori dua faktor dari Maurer. Teori ini diperkenalkan oleh D. Hobart Maurer pada tahun 1960. Ada dua jenis pengukuhan, yaitu pengukuhan bertambah dan pengukuhan berkurang. Pengukuhan bertambah disebut sebagai hukuman kedua, karena perasaan takut atau perasaan kecewa telah ditambah dengan pengukuhan ini.
Selanjutnya, pengukuhan berkurang merupakan ganjaran karena dengan berkurangnya pengukuhan ketegangan yang disebabkan oleh perasaan takut menjadi berkurang. Dan dengan demikian, pengharapan atau perasaan lega telah dibangkitkan atau sign yang menandakan bahwa satu peristiwa yang tidak diinginkan telah dielakkan atau juga satu harapan dibangkitkan oleh sign yang menandakan bahwa satu peristiwa yang menggembirakan akan muncul. Kedua, terdapat teori-teori kognitif. Teori-teori kognitif ini terbagi menjadi 5 teori, yaitu yang pertama terdapat teori behaviorisme purposif dari Tolman, yang kedua teori medan gestalt dari Wertheimer, yang ketiga teori medan dari Lewin, yang keempat teori perkembangan kognitif dari Piaget, dan yang terakhir teori genetik kognitif dari Chomsky. Pada teori behaviorisme purposif dari Tolman mengajarkan bahwa apabila suatu rangsangan tertentu menimbulkan respons tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Misalnya, pada saat SD atau SMP, kita diajarkan untuk selalu berlaku sopan dan menghormati guru. Sebagai akibatnya, bila kita berhadapan dengan dosen atau guru besar di perguruan tinggi, itu adalah rangsangan. Maka kita juga akan berlaku sopan, hormat, dan diam mendengar kuliahnya. Itu merupakan respons. Namun, dosen akan marah karena sikap itu tidak mencerminkan mahasiswa. Dengan demikian, terdapat perspektif baru dan akibatnya kognisi kita akan membuat respons yang baru pula. Selanjutnya, teori medan gestalt dari Wertheimer. Menurut teori gestalt ini, setiap keseluruhan lahir sebagai satu bentuk yang menggambarkan satu latar belakang dan persepsi membuat satu organisasi yang segera dari keduanya. Misalnya, dalam persepsi pendengaran, kita mendengar sebuah lagu yang menggambarkan satu karya seni. Dalam persepsi penglihatan, kita melihat matahari terbenam dengan latar belakang langit yang agak samar-samar. Teori yang ketiga yaitu teori medan dari Lewin. Terdapat 3 buah konsep penting dalam teori Lewin, yaitu tujuan, pengamatan atau persepsi, dan motivasi untuk mencapai tujuan itu. Ke dalam teori ruang penghidupan ini dimasukkan juga ganjaran dan hukuman. Ganjaran ini memiliki konotasi kognitif, sebab Lewin percaya bahwa setiap orang dapat menilai ganjaran dan hukuman itu berkesan atau tidak. Teori selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Piaget berpendapat bahwa pemerolehan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Dengan kata lain, bagi dirinya, bahasa merupakan hasil dari perkembangan intelek secara keseluruhan dan sebagai lanjutan pola-pola perilaku yang sederhana. Perkembangan kosakata yang sangat pesat dialami kanak-kanak ketika berumur antara 1,5 sampai 2 tahun. Dijelaskan oleh dirinya sebagai hasil dari peralihan intelek kepada representasi akal atau mental. Teori terakhir yaitu teori genetik kognitif dari Chomsky. Teori genetik kognitif ini didasarkan pada satu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia dipersiapkan secara genetik untuk berbahasa. Untuk itu, otak manusia telah dilengkapi dengan struktur bahasa universal dan apa yang disebut Language Acquisition Device atau LED. Dalam proses pemrograman bahasa, LED ini menerima ucapan-ucapan dan data-data rumus-rumus linguistik berdasarkan masukan itu yang kemudian dinuranikan sebagai keluaran. Alhamdulillah, sekian pemaparan mengenai teori pembelajaran dalam psikologi.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.